Saat begitu banyak sorotan tertuju pada Tyrone Del Pino dan Castaner, kami melihat ada satu nama yang memegang peranan tak tergantikan malam itu. Satu nama yang pada pekan lalu hanya bisa menyaksikan pertandingan dari tribun, saat rekan setimnya harus tumbang di kandang sendiri. Julian Guevara, bukan syuting dari luar kotak penalti. Ya, Anda lihat bagaimana Nick marah ya, karena Julian tidak ada yang cover, tidak ada yang tutup. Betul. Dan di sini pentingnya peran Nick ya, karena dia bisa membaca situasi di lapangan dan tahu di mana kesalahannya terjadi. Sementara Anda lihat Nick Webers, terus dia sedikit kecewa dengan kondisi yang ada. Ya, dialah Nick Wipers. Nick kembali hadir untuk memimpin lini pertahanan Persib dalam laga krusial melawan Arema FC malam itu. Di pundak seorang Nick pula ada harapan dari jutaan bobotoh yang menginginkan Persib untuk menjauh dari kejaran dua rival lama Maung Bandung, yaitu Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Tak ada kata lain selain Nick dan kawan-kawan harus pulang ke kota Bandung dengan membawa 3 poin. Maka disitulah Nick menunjukkan peran krusialnya. Walau ia tak diberikan tugas sebagai kapten tim, tapi apa yang Nick tunjukkan kita semua tak bisa menyangkal jika Nicklah pemimpin sesungguhnya bagi Persib Bandung saat ini. Maka coba perhatikan ada gairah yang tak biasa di lini pertahanan Persib saat ada Nick Wipers di sana. Kali ini menusuk Dedik dan peluang dari Lokolingoy yang muncul dari Blans. Mungkin Nick ini bisa dibilang pemain yang sudah sangat mengerti kapan harus mengclearance bola ataupun menahan bola di area pertahanan Persib Bandung. Coba perhatikan bagaimana ketenangan Nick saat di momen krusial semacam ini. Ada Nick Wipers, coba melakukan gerakan menipu. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk punggawa Persib yang lain, namun para supporter bahkan komentator tampaknya sepakat ada hal yang harus dan sangat perlu diperbaiki di lini tengah Persib. Mudah kehilangan bola. Persib agak terlalu mudah kalah dalam duel tadi, membuat peluang didapatkan oleh Arema 2 kali. Del Pino. Iya, lagi-lagi bola hilang di lapangan tengah. Arca. Sangat mudah diacak-acak oleh tim lawan. Di sebelah atau di tengah masih William. William lagi mengontrol bola, masih William melakukan akselerasi. Bahkan ada satu momen di mana Boyan Hodak tampak kesal saat bola gagal dialirkan dengan baik oleh punggawa Persib. Maka pada momen sulit semacam itu, momen di mana lini tengah Persib kalah telak dan lini depan pun sudah mulai tak optimal, maka Nick jadi satu-satunya punggawa Persib yang berteriak dan meminta para rekannya untuk lebih berjuang dan bertarung. Berulang di babak kedua ini. Julian Guevara, bukan syuting dari luar kotak penalti. Ya, Anda lihat bagaimana Nick marah ya, karena Julian tidak ada yang cover, tidak ada yang tutup. Ya, sementara Anda lihat Nick Webers, terus dia sedikit kecewa dengan kondisi yang ada. Nick tampaknya tak peduli walau ia bukanlah seorang kapten tim. Ia juga tampaknya masa bodoh jika rekan setimnya tersinggung atas bentakannya. Namun melihat apa yang telah ia korbankan untuk Persib, jelas pemain ini seperti membawa simbol dan harapan jika ia benar-benar ingin mewujudkan cita-cita para bobotoh yang meminta Persib untuk kembali menjadi juara. Nick juga bukan pemain yang hanya bisa berteriak. Saat rekan setimnya menemui kesulitan, Nick beberapa kali mencoba build up dengan melewati lawan. Juga sesekali memberikan umpan direct yang akurat ke pemain depan. Balik kepada Nick Webers. Lewati. Kurnia ke belakang kepada Nick Webers. Langsung ke depan kepada Castaner. Kepada Nick Webers.
Nick, masih Nick pemirsa. Maka yang terjadi, lini tengah Persib semakin kuat dan lini depan Persib berhasil menambah pundi-pundi gol. Bahkan Michael Essien-nya Arema pun sampai tak mampu lagi melanjutkan pertandingan saking solidnya duet Nick bersama Gustavo di center back Persib Bandung. Nick ini bisa dikatakan memasuki usia prime-nya seorang center back. Bagaimana ketangguhan, pengalaman, bahkan kebijaksanaan tampaknya sudah komplit ada di diri seorang Nick Kuipers. Coba perhatikan saat Castaner yang baru saja masuk, si botak ini terlalu bersemangat, bahkan sampai hampir bergelut dengan bek Arema. Tahukah kalian, Nick jauh maju ke depan, dan Nicklah yang menasihati rekan setimnya itu agar tak terpancing, yang bisa saja merugikan Persib Bandung. Castaner menguasai bola kali ini di Rotterdam. Oh, Anda lihat adu mulut dengan Telles. Keduanya sedikit terpancing. Kita tentu telah menyaksikan bagaimana seorang Nick begitu peduli dengan rekan setimnya. Coba perhatikan saat Dado cedera parah, Nicklah yang menenangkan seorang Dado kala itu. Ya, Boyan Hodak mungkin bisa tanpa Ciro, Beltrame, Beckham, dan DDS di lini depan. Boyan Hodak juga masih bisa menyeimbangkan lini tengah tanpa Dedi, Irianto, Klok, ataupun Madinda. Boyan Hodak pun terbukti masih bisa mensolidkan lini pertahanan tanpa Iqbal Nevo bahkan Alberto. Namun Boyan Hodak tampaknya masih belum mampu memenangi laga saat tiada Nick di lapangan. Boyan Hodak yang merupakan seorang center back saat masih menjadi pemain, tampaknya di diri seorang Nicklah ia menemukan sosok dirinya yang dulu. Pemain yang jarang bicara. Ia sangat tidak vokal, namun sekali ia berbicara, semuanya mendengarkan. Kini Persib semakin memperlebar jarak dari kejaran Persebaya dan Persija Jakarta, sebuah tim yang sungguh masih sangat kokoh. Walaupun di musim ini banyak sekali ujian berat bagi Maung Bandung, Persib ditinggal dari Raffi Ghani. Kemudian badai cedera pun sungguh tak main-main dahsyatnya. Persib terpaksa harus kehilangan Dedi, Febri Haryadi, Rahmat Irianto, Dimas Drajat, David Da Silva. Dan dalam laga melawan Arema tadi malam pun kondisi Beckham juga membuat semuanya cemas. Namun sekali lagi selalu ada harapan walau dalam badai yang begitu kencang. Tyrone Del Pino semakin tajam dalam mencetak gol. Si gundul dari Curacao juga telah berhasil mencatatkan gol debutnya. Dan pastinya duet Nick dan Gustavo bisa dikatakan duet center back terbaik di musim ini. Dapatkah seorang Nick Kuipers memberikan kado spesial untuk para bobotoh dengan mencatatkan namanya dalam sejarah, yaitu menjadi The Wall yang berhasil membawa Persib meraih back-to-back champions? Biarkan waktu yang menjawabnya. Akhirnya sekarang kita mengerti mengapa Persib di eranya Boyan Hodak berhasil menjadi tim terkuat di negeri ini. Coba perhatikan saat seorang Dedi terbaring cedera, ada hal yang tak biasa di sana. Dedi dipeluk dan ditenangkan oleh seorang Nick. Seorang Edo pun menyempatkan berdoa. Bahkan David Da Silva pun ikut membantu saat Dedi dibawa ke ambulans. Mereka tak hanya berkumpul sebagai sebuah tim, melainkan sebagai keluarga. Maka tak heran tim ini begitu superior hingga saat ini. 15 unbeaten adalah bukti jika Persib telah beda level di antara tim-tim Liga 1 lainnya. Maka tak ada kebanggaan yang melebihi daripada mendukung tim yang bernama Persib Bandung. Begitu pula dengan jam dinding Persib yang diserbu oleh para bobotoh. Ini bukan hanya sekadar jam dinding, melainkan sebuah bentuk cinta dan apresiasi, juga sebagai tanda jika kita terus membawa vibe Persib bahkan sampai ke dinding rumah kita. Tak hanya sampai di situ, setiap pembelian dari video ini, kita juga akan dikasih bonus spesial. Yuk rasakan vibe Persib mulai dari dinding rumah kalian.